Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta rasulullah wa talubi a'tini mahabbatahu wa ma'rifatahu. Baik ayahanda dan ibunda rahimani wa rahimahullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan semoga kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sambil menunggu layar connect ya, kita lanjutkan saja. The Miracle of Istighfar, motivasi dan inspirasi tentang bagaimana keajaiban beristighfar. Al-Kisah, ada kisah motivasi keajaiban istighfar yang masyhur pada masa Imam Hasan Al-Basri. Ja'a rajulun, datang kepadanya seseorang yang tentu ulama dimafhum dengan maksudnya menemukan solusi kehidupan. Demikian kiranya pada masa-masa kenabian dan kerasulan. Setiap ada masalah, umat pada masanya itu nanya Rasul supaya ketemu solusi. Kalau hari ini mungkin kita melihat kultur itu di Tuan Guru Besilam mungkin ya, di mana tidak hanya jemaah atau umat, bahkan sekelas presiden pun, panglima, menteri dan lain sebagainya datang untuk minta nasihat ya. Maka dalam Al-Kisah disebutkan ada satu jemaah menyampaikan tentang kekeringan, berbulan-bulan tidak turun hujan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Hasan Al-Basri, fa'aksiril istighfar, banyak-banyaklah beristighfar. Berlalu lelaki itu dan selanjutnya datang jemaah yang lain dan bertanya tentang fa'ashkul, aku sudah sibuk, aku sudah bekerja keras ya, tapi tetap miskin. Berarti bicara tentang kemiskinan. Jawabannya masih sama, fa'aksiril istighfar, maka perbanyaklah istighfar. Bukan membaca istighfar, tapi kalimatnya fa'aksir, perbanyaklah, bukan hanya membaca istighfar, tapi perbanyaklah istighfar. Kemudian berikutnya datang pula yang mengeluh tentang keturunan, lebih dari 7 tahun menikah tapi tidak punya anak dan keturunan. Masih jawaban yang sama, fa'aksir istighfar. Dan terakhir adalah gagal panen ya, perkebunan, dengan jawaban yang sama, yaitu istighfar. Bapak, sahabat dan saudaraku dan anak-anak kami generasi Qurani yang insyaallah memimpin negeri ini, bagaimana kisah motivasi keajaiban istighfar yang masyhur dari Syekh Imam Hasan Al-Basri ini. Kemudian tentu para hadirin kan bertanya, masalahnya berbeda kok jawabannya cuma satu ya. Cuma istighfar saja. Ini kalau jadi dokter enak juga ya kan? Apapun sakitnya obatnya istighfar ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ini bukan jawaban, tapi ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Imam Hasan Al-Basri yang menjawabnya, tapi Allah yang menjawabnya di dalam surah Nur ya, surah
71 di ayat 10 sampai dengan 12. Mari sama-sama kita mencari keberkahan dan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kepada Tuhan, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Masalah yang pertama adalah masalah kekeringan. Kemudian Allah menjawab di ayat 11 surah An-Nur, faqultu astaghfiru, ketika engkau telah beristighfar. Ini adalah kalimat Nabi Nuh kepada kaumnya yang kemudian diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Masalah kekeringan yang tidak turun hujan berbulan-bulan, Allah akan turunkan hujan dari atas langit. Masalah yang kedua adalah masalah kemiskinan. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan memperbanyak harta kalian. Masalah ketiga adalah masalah keturunan. Wa banina. Dan Allah akan memperbanyak anak-anak. Dan masalah yang keempat adalah masalah gagal panen atau masalah perkebunan. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan mengadakan atau membuat untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan membuat untuk kalian bahkan sungai-sungai sebagai irigasi kesuburan kebun tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan adalah Maula As'ari, ibunya bernama Khairah Budak Ummu Salamah yang dimerdekakan. Jadi ini motivasi buat ananda-ananda kami. Syekh Imam Hasan Al-Basri umurnya di atas Imam Maliki, tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat, adalah anak seorang budak yang kemudian menjadi ulama besar. Jadi Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang masyhur, yang muktabar, bahkan di atas Imam Maliki usianya. Itu adalah anak seorang budak. Budak Ummu Salamah yang dimerdekakan. Ummu Salamah adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat Hasan, adalah seorang alim yang luas tinggi ilmunya, terpercaya, seorang hamba yang ahli ibadah dan fasih bicaranya. Bapaknya bernama Firaus, kemudian dikatakan atau dikenal dengan Abu Hasan, yang menjadi budak pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dari kampungnya Firaus kemudian dibawa ke Madinah sebagai seorang tawanan. Firaus dan seorang perempuan dari kampungnya diberikan kepada Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah memberikan mereka berdua kepada saudara terdekat dia, dan keduanya lantas menikah dengan tuan mereka dan dibebaskan. Hasan Al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, bahkan istri baginda Nabi Muhammad SAW, selama 14 bulan. Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dan beliau adalah tabi'in generasi setelah sahabat, dan bertemu dengan sahabat, langsung berguru kepada Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Umar. Kemudian Al-Hasan menjadi guru di Basrah atau Irak dan mendirikan madrasah di sana. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah barokahnya kesolehan, di mana bahkan seorang budak saja mempunyai ruang untuk menjadi ulama yang besar. Tentu saja hafiz Quran sebagai dasarnya.
Hasan Al-Basri meninggal dunia di Basrah, Irak pada hari Jumat. Ini bertepatan dengan Rajab. Dan Hasan Al-Basri meninggal di bulan Rajab 110 Hijriah atau 728 Masehi pada umur 89 tahun. Inilah Syekh Imam Hasan Al-Basri dalam kisahnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah's power. Inilah kekuatan Allah. Jadi kenapa kemudian istighfar menjadi kunci dari segala sesuatu? Karena memang Allah yang maha kuat, ya, yang menguasai langit dan menurunkan hujannya, yang menguasai bumi kemudian menyuburkannya, yang menguasai setiap rahim kemudian menyuburkannya, yang menguasai setiap harta benda kemudian mengayakannya. Al-istighfar, bagaimana istighfar yang digambarkan dalam konteks kemaafan? Apakah tanda sukses seorang presiden? Presiden yang dimaafkan oleh rakyatnya dan diterima laporan pertanggungjawabannya. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan dan kemudian kita melakukan kesalahan yang fatal, apa yang paling kita butuhkan agar kita tidak di-PHK, agar kita tidak dipecat? Apakah kerja yang lebih rajin atau kemaafan dari pemilik perusahaan? Sudah berbuat salah, fatal. Sudah berbuat salah, tertangkap tangan misalnya. Kira-kira apakah dia berpikir akan kerja yang lebih rajin lagi, atau lebih jujur lagi, atau kemaafan lebih awal? Kalau nggak dimaafkan tetap saja ditangkap KPK ya Pak ya. Kalau nggak dimaafkan. Ketika seorang istri atau seorang suami yang berbuat kesalahan terhadap pasangannya, apa yang dibutuhkan paling awal? Apakah kasih sayang yang lebih atau kemaafan di awal? Dimaafkan dulu Pak, baru bapak sayangnya dibalikin gitu. Cuman selama tidak dimaafkan, maka tidak ada gunanya bapak membuat kebaikan kembali. Jadi inilah keadaan kita di muka bumi yang sementara, yang hari ini sedang dipinjamkan Allah lah ya, tinggal di bumi asli. Kalau sini nggak perlulah doa yang pertama untuk diturunkan hujan, ya kan? Hujan dikit aja udah mulai banjir masalahnya. Jadi yang kedua jangan diadukan lah sama Imam Hasan Al-Basri. Nanti yursilis sama alaikum bidrara. Makin banyak pula nanti turun air, makin banjir pula bumi asli gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa istighfar menjadi kunci atas segala sesuatu? Karena Allah power, karena Allah lah yang mempunyai segala kekuatan. Andai kata seorang pejabat yang mengalami atau melakukan satu kesalahan yang diketahui, apakah kepolisian atau kejaksaan atau kemudian KPK, satu kesalahan yang diketahui ya, walaupun mungkin kesalahannya nggak satu, korupsinya nggak sekali Pak, kebetulan ketahuan yang sekali, itu saja kita sulit untuk mengelak. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu bersembunyi dari kekuatan Allah yang maha melihat dan maha mendengar atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan? Kepada manusia saja kalau udah ketahuan itu sulit untuk mengelak. Apakah misalnya yang disampaikan oleh Imam ya Habib Rizik ya, damirhum wa damirhum tadmira, ketika membaca pledoi dalam persidangan, siapapun yang berbuat zolim, yang telah membunuh 6 syuhada di kilometer 50 itu, hancurkan mereka ya Allah, sehancur. Kemudian muncullah kasus di kepolisian, polisi saling membunuh, dan hari ini sedang berlangsung dan katanya sudah diputuskan. Apakah kemudian saudara FS dan turunannya baru sekali itu membunuh manusia? Apakah baru sekali itu seorang polisi membunuh sembarangan terhadap ya rakyat? Maka hari ini satu saja kesalahan itu sudah menghancurkan sehancur-hancurnya diri. Terus bagaimana kita, saya, Bapak Ibu sekalian, ada berapa dosa yang kita torehkan dan Allah pasti melihatnya, baik sembunyi atau nyata. Allah SWT. Good. Ini perbandingan ya matahari. Ini yang kecil ini adalah sun disebut ini ya. Ini sun. Saya
hilang yang masalah bumi. Jadi matahari itu kan besarnya 1,3 juta kali bumi, anak-anak Ustaz. Adapun ketika dilihat dari galaksi Bima Sakti dan salah satu bintang terbesar adalah Antares, matahari tidak lebih besar dari debu. Dan ketika dibanding dengan galaksi Bima Sakti, bumi ini tidak lebih dari debu. Kalau dibanding semesta alam raya ya seperti debu dibagi 2,6 miliar katanya. Itu gimana lah kecilnya bumi ini, Pak. Allah power, Allah yang mempunyai kekuatan atas segalanya itu. Ya, maka kemudian kita lihat istighfar, ya, fadilatul istighfar. Bagaimana kekuatan istighfar itu? Ya, seperti gelas yang berisi air bening. Ada air yang jernih dan ada air yang hitam, ya. Dosa dan maksiat itu menghitamkan hati, menghitamkan diri. Ya, dosa, 1 dosa hitam, 2 dosa makin hitam, 3 dosa makin hitam. Dan mungkin sudah miliaran dosa atau jutaan dosa atau kelalaian yang telah kita lakukan, hitam sekali hitam dan semakin pekat hitamnya itu. Yang begini-gini masih agak jernih ini, ya, masih bening, belum banyak dosanya, ya kan? Yang kayak saya ini Bapak Ibu mungkin tidak terhitung lagi dosanya. Kemudian bagaimana istighfar itu membersihkannya? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Keluarlah hitamnya, keluarlah hitamnya, keluarlah hitamnya, terus dia keluar. Dan akhirnya dia menjadi jernih kembali. Itulah keajaiban beristighfar. Dan inilah yang kita cari di dalam puncak kesuksesan kehidupan. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali-wali dan ya orang tuaku juga ampuni. Ya, waktu kita didoakan oleh sesama muslim, Allahumma gfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Waktu bapak ibu mati apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Perbanyak istighfar, aksiril istighfar. Musibah tidak akan turun melainkan disebabkan dosa yang dilakukan, dan ia tidak akan diangkat melainkan dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamara. Sesungguhnya hatiku tenggelam dalam keindahan, ya, atau keseronokan kalau bahasa Malaysianya, dalam istighfar. Dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari, ya, 100 kali. Siapa yang menyebutkan ini anak-anak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksum, ya, terlindungi dari dosa, ya, yang pasti dijamin masuk surga saja masih beristighfar, ya. Coba kita lihat Allah's power. Kita belum cerita semesta alam raya, cerita harga oksigen saja di rumah sakit 25.000 per liter, nitrogen 10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan rupiah, maka oksigen dan nitrogen yang kita hirup mencapai Rp 155 juta per hari atau per manusia. Kalau dikalikan sebulan, maka 185 juta dikali 30 hari sama dengan 5,5 miliar per orang. Orang yang paling kaya sekalipun tidak akan sanggup melunasi hanya urusan nafas saja, Pak. Ini masih kebutuhan nitrogennya, kebutuhan oksigennya, belum kesehatan parunya, kesehatan jantungnya, dan semua, ya, hardware yang menyebabkan Bapak Ibu bisa bernafas. Ini masih ceritanya apa? Kebutuhan dari nitrogen dan oksigen 5,5 miliar, ya kan? Maulah jadi gelandangan orang bumi asli dan saya kan kalau harus bayar udara yang kita hidup. Itulah Allah's power. Kita belum bicara tentang bagaimana hardware reproduksi oksigen dan nitrogen harus menghadirkan pepohonan. Apa kita bisa menciptakan pepohonan? Kemudian air lagi supaya pohonnya tetap subur sehingga dia mengeluarkan, ya kan, mengganti, ya, karbon dioksida menjadi oksigen. Itu kan Allah terus yang bekerja, bukan kita. Allah's control.
Karena memang Allah yang mengkontrol semuanya. Kita kan tinggal alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mata tiba-tiba bisa melihat, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, jantung bisa berdetak, darah bisa mengalir, kan bukan kita yang ngatur. Coba yang kontrolnya semua ibu, bapak, dan saya. Jadi apa tubuh ini? Saya baru pilek nih, nah, ini belum sembuh-sembuh, udah minum obat 3 hari, agak riwuh. Agak riwuh. Padahal sudah sejak corona kemarin nggak pernah pilek. Ya, kemarin berangkat ke Madinah tabligh akbar, ya, minum beberapa es karena panas, rupanya drop gitu ya. Ini ngerjain pilek aja nggak selesai-selesai Pak. Ya. Saya kemarin ketemu Prof. Asmuni, sedang perawatan gigi Pak, umur sudah mencapai 60 tahun. Bagaimana Allah mengkreasikan gigi kita ini bisa tahan sampai 50 tahun lebih Pak. Kalau kita pandai menjaganya bahkan bisa sampai 70 tahun masih sehat. Yang bikin gigi ini nggak sehat kan karena kezoliman diri kita sendiri. Jadi Allah kontrol. Ya. Kenapa anak-anak ustadz kok agak payah hafalannya? Apa solusinya? Istighfar. Ya kan? Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikan makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Apa kata Rasulullah? Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berapa ramai manusia masih hidup dalam kelalaian sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Ya, Imam Syafi'i menyatakan. Dan apa solusi dari setiap dosa yang kita lakukan? Perbanyaklah istighfar. Baik, berikutnya yang ketiga adalah Allah's order. Semua dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah is always watching you. Ya, bahwa Allah selalu melihat kita dengan kameranya, Raqib wa Atid. Ya. Tidak hanya melalui tugas Raqib dan Atid yang mencatat, memang Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Detail, ya, khabirum bima ta'malun. Allah akan beritakan, akan kabarkan, ya, apa-apa yang kalian kerjakan di muka bumi. Dalam ayat yang dikatakan wala tas'aluna yauma idzin anil na'im. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada pesan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, aksiru minal istighfar fa innakum la tadruna mata tanazzalur rahmah. Banyak-banyaklah istighfar. Karena kita tidak tahu di istighfar yang keberapa Allah menurunkan rahmatnya kemudian mengampuni kita. Maka dalam konteks kita bernegara saja itu disebut dengan baldatun thayyibah, negara yang makmur, yang sejahtera, wa rabbun ghafur, dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah bapak banyak duit atau enggak banyak duit. Cerita banyak duit, Firaun lebih banyak duitnya Pak. Sampai sekarang Firaun mati aja masih banyak duitnya, nyumbang untuk Mesir ya, dengan piramidanya itu ya. Itu bisa triliunan Pak sebulan dia sumbangkan kepada negara Mesir. Dengan orang yang berkunjung, ya, berwisata. Ada wisata ke Ka'bah Pak, ada wisata Pak ke piramida. Gitu-gitu juga banyak juga orang yang wisata ke piramida. Minimal sehari 100.000 orang Pak, kalau lagi normal itu Pak. Bapak kalikan aja 100.000 kali 1,5 juta. Sekarang nggak tahu udah nambah mungkin. Ini belum cerita pesawatnya, masih tiketnya, belum hotelnya, ya, belum transaksi yang lainnya, ya, belum transport yang lainnya. Ya, itu sumbangsi Firaun Pak, yang sudah mati ribuan tahun yang silam sampai sekarang. Ya, orang terkaya pun di Indonesia lebih kaya lagi Firaun Pak. Benar kan? Jadi mayat Pak, apalagi dia hidup Pak, ya kan? Apalagi dia hidup, jadi mayat aja dia laku itu datang, karena memang itu janji Allah, ya kan? Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ya. Hari ini kami selamatkan badanmu wahai Firaun supaya besok menjadi bukti buat orang-orang setelahmu.
Makanya orang datang ke sana untuk melihat bukti. Benar nggak ada Fir'aun yang di mumi itu. Jadi bapak, sahabat, ada pula murid dari Syekh Imam Hasan Al-Basri juga bertanya, ya Syekh, bagaimana kalau beristighfar kemudian berbuat dosa lagi? Beristighfar terus berbuat dosa lagi. Ya, itulah godaan setan dalam diri. Istighfar saja. Bapak ibu mana yang setiap hari nggak ada dosanya? Bapak jamin sehari nggak ada dosa, baik kecil maupun besar, ya kan? Mana bisa? Bapak mau kemana di Medan ini? Ya kan? Semua buka aurat Pak, ya kan? Bapak jalan keluar aja Pak, udah berapa aurat yang Bapak lewat? Lihat itu dosa nggak? Ya dosa Pak, bukan nggak dosa, itu dosa. Jadi istighfar itu akan membersihkan dan terus akan menjadikan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak saja istighfar. Masalah dosa semua orang punya dosa masing-masing. Faksirul istighfar. Ya, jangan sampai kemudian ya setan mengatakan, "Oh, ngapain kau istighfar? Jangan ngapain kau sholat? Kau kan masih buat dosa. Kenapa enggak haji?" Hati saya belum terpanggil Ustaz, masih belum bersih. Alah, cerita bersih pula. Ini kenapa belum mau umroh istrinya? Belum siap pakai jilbab Ustaz. Ya kan? Jadi itu adalah halangan-halangan diri kita sendiri. Maka udah dibilang sama Prof Zainal, ya kan? Doa terbaik apa? Allahumma paksa alaina. Oh, itu paling bagus itu. Allahumma paksa alaina. Biar terpaksa jadi orang soleh, Pak, kan? Ya Bu ya. Baik, dan inilah bacaan Sayyidul Istighfar yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah fadilah keutamaannya. Barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar di siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum sore hari, maka dia termasuk penghuni surga. Subhanallah. Dan barang siapa mengucapkannya di malam hari dengan meyakininya, lalu dia mati pada malam itu sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sada'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lihat ya formulasi doanya nih Pak. Namanya Sayyidul Istighfar. Pemimpin doa yang paling keren istighfarnya itu ini. Cuman kata-kata istighfarnya cuma sekali. Ya. Jadi kalau kata-kata istighfarnya faghfirli itu kan sekali doang kan? Awalnya itu adalah pengakuan dosa. Yang sulit kan mengakui Pak. Kalau minta maaf aja gampang ya. Maaf lahir batinnya dia lagi lebaran. Mana berani Bapak menyebutkan salah Bapak apa? Salah abang ini. Oh, selama setahun ini mau cerai Pak langsung ke Bapak. Mengakui dosa itu Pak yang berat. Kalau sama Allah mengakui dosa jadi mulia. Kalau sama manusia mengakui dosa jadi terhina. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Pengakuan. Engkaulah yang menciptakan aku. Jadi kita diciptakan Allah, itu pengakuan. Dan aku adalah hambamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku atas nikmat-nikmat itu. Oleh karena itu baru muncullah satu permohonan. Faghfir. Dan Allah tidak menyebutkan dosa apa. Ya Bapak sendiri buat pengakuan kepada Allah ketika istighfarnya. Bapak hamparkan semua dosa itu. Dosa masa lalu, dosa masa kini, atau berlindung dari ya rancangan dosa yang akan kita perbuat di masa yang akan datang.
Maka salah satu nikmat terbesar kalau orang yang sudah tobat dan soleh itu, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, dihindarkan dari dosanya. Sababnya dari mana terserah. Ya, sababnya karena bangkrut sehingga nggak bisa berbuat maksiat lagi. Ya, sababnya karena tertangkap KPK sehingga nggak bisa korupsi lagi, Pak, itu sabab. Ya, syukur baru 2-3 kali korupsi tertangkap, udah nggak sempat korupsi dalam hitungan yang lebih banyak. Jadi dihindarkan dari perbuatan dosa saja, itu sebuah kenikmatan. Ya, sungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Ya, demikian sehingga kita bisa simpulkan dengan beristighfar. Allah's power harus kita bangun kesadaran, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada apa-apa. Ya, mata ini yang pernah kita hadirkan kemari, kalau buta kata Allah ya buta aja, Pak. Ya, ananda kita Revan Revin, ananda kita Tegar, alhamdulillah. Sejak kita syiarkan, sosialisasikan, mari umrohkan, ya, Hafiz disabilitas Revan Revin Tegar, alhamdulillah. Ada Mumawil, Bapak Zombi kalau tidak salah, Pak Haji Zombi, seorang hartawan lah dari Binjai, ya, tergerak hatinya untuk mengumrohkan anak-anak binaan kita bersama kedua orang tuanya. Ya, insya Allah di awal Februari ini berangkat. Allah's power, tidak ada kekuatan anak-anak Ustadz kecuali Allah. Jadi bagaimana cara ngafal? Allah's power. Jangan merasa sok bisa menghafal Al-Quran. Makanya kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Doa dulu, Pak. Allah's control. Udah ikut kendali Allah saja. Ya, Allah's order, ikut aturan Allah saja. Jangan bikin aturan sendiri. Ikut saja ya Allah, aku ingin hidup atas bimbingan. Maka dikatakan orang-orang yang saleh dia berbicara dengan mulutnya Allah, bergerak dengan tangannya Allah, berjalan dengan kakinya Allah. Karena tidak ada yang kemudian terbetik di dalam hatinya, tersebut dalam lisannya, terpikir dalam angannya, kecuali apa? Zikrullah. Maka kemudian akan hadirlah quantum life miracle. Kita akan menemukan keajaiban kehidupan, lompatan kehidupan yang kita hadir hari ini, ya, dengan kekuatan istighfar. Demikian, Allah a'lam bishawab. Silakan diskusi dan tanya jawab, dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kegiatan Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, tepatnya 4 pekan yang lalu atau 4 ahad yang lalu telah dibuka oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara langsung di rumah dinas. Dan ini hari itu sudah episode keempat, ya, akan menyeleksi 280 dai dan daiyah cilik maksimal umur 12 tahun dengan satu gerakan regenerasi dai cilik, ya, regenerasi dai dan ulama sejak usia dini, ya. Insya Allah hari ini sebagai juri kehormatan atau juri tamu adalah Profesor Dr. Haji Muzakir MA, guru kita. Silakan saksikan live streaming bisa di YouTube TVRI Sumatera Utara atau dari media televisi lain jam 10 sampai jam 12 siang setiap ahad selama setahun ini. Mohon doanya semoga berkah dalam gerakan-gerakan yang kita inisiasi bersama. Insya Allah nanti bila berkenan anak-anak hafiz kita yang ingin menjadi penonton, atau ada yang umurnya masih 12 tahun, ada. Nah, boleh nanti kalau mau ikut, ya kan, bisa disisip di peserta berikutnya nanti, ya, khusus buat Bumi Asri. Demikian Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keberuntungan istighfar. Tuba lima wujida fi sahfatihi istighfaran katsiran, kata Nabi. Beruntunglah bagi orang-orang yang dilihat dalam catatan amalnya, ya,
Kata Nabi, beruntunglah hamba-hamba Allah yang dilihat dalam catatan amalannya istighfar katsiran, istighfar yang banyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap menemani kita saat kita sendiri di dalam alam barzah ini. Saat tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada jemaah lagi yang menemani kita. Demikian kiranya kita doakan sahabat-sahabat, orang tua kita, ya khususnya ketua BKM kita yang kemudian telah dipanggil atas cinta Allah kepadanya di saat corona itu ada, ya, dan siapapun dari orang-orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya dan menemani setiap orang-orang kita sayangi di alam barzah sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. 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 Doa Allah supaya menghadirkan keajaiban anak-anak menghafal Quran di usia dini mereka. Adapun kami yang telah menua dan ingin sampai pada titik ajalnya, jangankan menghafal Quran ya Allah, bahkan membacanya pun terbata-bata. Astagfirullah. Astagfirullah atas umur kami ya Allah. Puluhan tahun, ribuan hari Engkau hidupkan kami. Sementara anak-anak yang usia 10 tahun, 11 tahun buta pun dia hafal 30 juz Al-Quran. Adapun kami ya Allah, Engkau hidupkan dengan kekayaan, dengan kesempurnaan yang ada, tapi tidak bisa menghafal ayat-ayat-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, kami titipkan setiap anak dan cucu kami. Jangan Engkau wariskan kegagalan, dosa dan kemaksiatan dan kekhilafan dalam diri kami kepada anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami min ahlil Quran. Dengan kebaikan kami kepada anak-anak hafiz Quran ini, mudahkan cucu dan anak-anak keturunan kami dekat kepada ayat-ayat-Mu. Dan takdirkanlah kepada kami 1-2 di antaranya anak-anak kami bisa memberi syafaat dengan Al-Qurannya di alam barzakh menjadi cahaya, di padang mahsyar menjadi pemberat amal kami nantinya. Doa ya Allah, astagfirullah. Kami titip dari setiap nafas, setiap detak jantung kami sampai akhir hayat kami nanti hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, temani kami ya Allah dari harta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikan daripada harta itu adalah keampunan-Mu di ujungnya. Ya Allah, temani kami saat dikubur sendiri nanti. Temani kami saat ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir saat sendiri nanti. Temani kami dalam kebangkitan ya Allah. Temani kami di padang mahsyar saat Engkau tanya kami ya Allah, satu persatu tanpa tempat yang lainnya. Temani kami ya Allah untuk bertemu dan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah SAW bersama diri kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami, dan seluruh saudara sahabat seiman di Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri ini. Siapapun yang berhimpun dalam majelis ini, maka himpunkanlah kami di surga nanti. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan waktu jadi surah Allah bihamdika syada la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Semoga kita mati dalam husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.